dan buah tema yang indah dan menarik, memberikan tantangan kepada kita semua untuk sebuah permenungan yang mendalam dengan tema kecemasan. Tema kecemasan ini ternyata juga ada di dalam kitab suci, menjadi satu pelajaran dari Yesus. Maka judul dari permenungan kita adalah dalam kecemasan Tuhan tetap memegang kendali. Saudara-saudariku yang terkasih, kecemasan atau ketakutan atau kekhawatiran itu adalah manusiawi. Semua orang pernah mengalami kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Kalau kita tidak mempunyai ketakutan dan kecemasan, kita bisa bertanya apakah saya ini manusia atau bukan. Ternyata semua orang mengalami dalam berbagai macam peristiwa. Kita sendiri punya rasa cemas juga. Dari anak kecil sampai orang dewasa dan tua, masih seringkali mengalami rasa cemas, rasa takut dalam kehidupan ini. Misalnya saja, ada orang yang cemas akan masa depan. Apakah masa depan saya nanti bisa berhasil atau tidak? Mengingat kondisi ekonomi, kondisi politik, dan sosial seperti sekarang ini. Ada kekhawatiran di sana. Ada keluarga, orang tua merasa khawatir, merasa cemas. Anaknya sudah berumur, tapi belum mendapatkan pasangan. Misalnya. Ada juga orang yang merasa cemas, apakah nanti bisa berbuat sesuatu, misalnya mendapat pekerjaan atau tidak untuk masa depannya. Karena seleksi karyawan di kantor itu sangat ketat dan yang melamar cukup banyak. Apakah saya nanti bisa mendapatkan pekerjaan? Orang kalau pergi jauh kadang-kadang juga punya kekhawatiran. Begitu banyak kecelakaan yang ada di jalan raya, di jalan tol. Kalau mau pergi kadang-kadang takut jadi apa tidak. Jangan-jangan nanti ada kecelakaan. Ada yang cemas karena sakit yang diderita, seperti yang tadi kita doakan dalam intensi. Begitu banyak orang yang menderita sakit, begitu banyak orang yang khawatir akan kehidupannya. Apakah Tuhan masih akan memberikan kepada kita umat manusia umur yang panjang? Mengingat sekarang ini banyak penyakit yang kadang-kadang terjadi mendadak, bahkan bermuara pada sebuah kematian. Beberapa hari yang lalu, saya juga mengalami ketika misa requiem di suatu rumah duka. Seorang bapak yang masih muda, umur 28 tahun, baru menikah 2 tahun, tiba-tiba harus meninggalkan dunia ini dan tidak ada rasa sakit, tidak ada sesuatu secara penyakitnya. Istrinya yang masih muda juga punya kekhawatiran. Apakah bisa meneruskan kehidupan ini dengan baik? Masih banyak masalah yang terjadi. Kalau kita mau membuat sederetan masalah-masalah kekhawatiran, pasti ada sekian banyak 1001 macam tentang ketakutan dan kekhawatiran dalam
kehidupan ini yang dialami oleh setiap manusia. Saudara-saudaraku yang tergabung dalam perjumpaan malam hari ini pasti juga pernah mengalami. Ketika saya sekolah, dalam menempuh kehidupan panggilan, kadang-kadang juga merasa khawatir. Apakah nanti bisa berhasil atau tidak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, baik menjadi satu permenungan bahwa perasaan-perasaan manusiawi itu ternyata juga menjadi sebuah anugerah dari Tuhan. Maka kita mau melihat segala fenomena yang kita alami dalam kacamata iman, dalam kacamata terang Tuhan. Oleh karena itu, kita mau melihat bahwa kekhawatiran, kecemasan, ketakutan itu rupa-rupanya juga merupakan hadiah anugerah dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu, pertama-tama kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa kita semua dianugerahi sebuah rasa takut, sebuah rasa cemas, rasa khawatir yang sungguh merasuk di dalam setiap nubari dan pribadi kita. Kita merasa bersyukur, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas segala anugerah yang begitu indah, yang begitu mewarnai seluruh kehidupan kita semua. Bayangkan kalau kita semua tidak mempunyai rasa takut, tidak mempunyai rasa khawatir, tidak mempunyai rasa cemas, maka semuanya tidak akan menjadi indah dan bahagia. Misalnya saja saya tidak takut, saya tidak khawatir berada di pinggir jurang tanpa tanpa apa artinya tanpa pertolongan atau tanpa peng, apa, tanpa pengamanan. Saya tidak takut meskipun saya berdiri di atas rel kereta, ada rel kereta, ada kereta yang lewat, saya tidak takut. Saya tidak takut jatuh dari pesawat dan lain sebagainya. Malah itu akan menjadi satu hal yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, karena memang itu adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu, kita semua mau mengucap syukur pertama-tama karena kita diberi anugerah seperti anugerah-anugerah yang lain. Kita bisa merasa bahagia, merasa sukacita, senang, dan kadang-kadang susah, kadang-kadang sedih, kadang-kadang punya perasaan-perasaan yang lain. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan yang kita syukuri bersama. Kita bisa merasa senang pada saat kita mendapatkan sesuatu yang indah dalam kehidupan ini. Misalnya saja kita mendapatkan pujian, mendapatkan sebuah hadiah, mendapatkan teman yang baik, mendapatkan pasangan yang baik, kita bisa hidup bahagia, senang, karena bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang baik, kita bahagia, karena bisa menjalani kehidupan sebagai orang Katolik dengan baik. Kita bahagia punya sahabat yang senantiasa berdoa bersama-sama seperti sekarang. Oleh karena itu, pantaslah anugerah-anugerah Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Kita syukuri bersama-sama. Dan kami bersyukur kepadamu karena engkau memberikan perasaan-perasaan seperti ini. Perasaan senang, perasaan bahagia, perasaan sedih, perasaan takut, cemas, dan lain sebagainya. Semua itu akan membuat kita semakin menjadi manusia yang matang dan dewasa. Namun kita semua
tidak boleh berhenti pada sebuah perasaan takut, tidak boleh berhenti pada perasaan khawatir, tidak boleh berhenti pada perasaan kecemasan, cemas yang sangat berlebihan. Karena apa? Cemas, takut, khawatir yang sangat berlebihan itu seringkali justru membuat kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, menjadi manusia yang berhenti dan mandek dalam kehidupan ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah bertemu dengan orang yang takut, orang yang cemas, orang yang khawatir, tetapi kekhawatirnya memang tidak masuk akal, tidak rasional. Saya sendiri pernah ketemu dengan seorang ibu yang dibawa oleh suaminya dan keluarganya datang ke gereja, ke pastoran. Waktu itu sedang ada COVID, pada waktu COVID sedang melanda. Seorang ibu itu merasa takut dan khawatir akan COVID yang sedang berkecamuk di dunia ini. Dan ketakutan itu sangat berlebihan, sampai-sampai dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mau keluar dari rumah saja takut, mau belanja, beli obat atau beli makanan, takut tidak berani keluar. Setiap hari hanya mencuci tangan, sebentar-sebentar 5 menit mencuci tangan, khawatir kalau ada COVID yang masuk dalam tubuh. Kekhawatiran yang sangat berlebihan. Ada seorang anak yang takut nyebrang jalan, sangat khawatir sekali nanti kalau ketabrak. Akhirnya dia harus pergi kalau nyebrang jalan, harus dituntun oleh orang tuanya. Karena orang tuanya terlalu manja, memanjakan anaknya, terlalu khawatir, maka anaknya tidak akan pernah menjadi matang dan dewasa. Oleh karena itu, ketakutan, kekhawatiran yang ada di dalam setiap orang perlu kita manage sedemikian rupa sehingga kekhawatiran yang menjadi anugerah dari Tuhan itu bisa kita pakai sewajarnya. Kita pakai sebagai manusia yang beriman. Kita tidak akan takut berlebihan, tapi kita juga bisa memanage rasa takut itu dengan sebaik-baiknya. Rasa takut yang berkelebihan membuat manusia tidak berkembang dan tidak mungkin bisa tumbuh dalam iman, dalam persaudaraan, dan dalam kasih, dalam pergaulan dengan sesama. Oleh karena itu, kita semua diajak untuk memanage rasa takut dan khawatir itu dalam iman akan saudara-saudaraku yang terkasih. Ternyata di dalam kitab suci ada juga ajaran Yesus tentang kekhawatiran, hal kekhawatiran, hal kecemasan, hal ketakutan. Mungkin pernah kita dengar juga bahwa di dalam seluruh kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ini ada satu kata yang kembali dan terus-menerus kembali dan mewarnai seluruh kitab suci, yaitu jangan takut, jangan khawatir. Ada yang bilang bahwa itu jumlahnya ada 366. Sehingga kalau kita ambil setiap hari satu, kita mendapatkan pesan begitu bangun pagi, jangan khawatir, jangan takut. Kata itu ditulis di dalam kitab suci sebagai sebuah ungkapan iman Kristiani bahwa Tuhan senantiasa hadir mendampingi kita
setiap manusia yang dalam kehidupan ini harus menghadapi banyak cobaan, banyak tantangan. Tetapi kita semua tidak boleh terlalu khawatir, tidak boleh berlebihan di dalam ketakutan, sehingga malah tidak bergerak apa-apa. Di ibu yang tadi terlalu khawatir akan adanya COVID yang berlebihan, sehingga dia tidak pernah bisa dan mau keluar dari kamarnya sampai suaminya, sampai anak-anaknya bingung dengan maka kekhawatiran yang berlebihan itu ternyata juga akan berakibat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi membuat repot banyak orang. Sehingga suaminya, anaknya berusaha mencari dokter, mencari psikolog, mencari tempat-tempat untuk berkonsultasi. Nah, orang itu khawatir bukan sebagai sebuah anugerah, tetapi malah menjadi penyakit dalam. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita sedikit melihat tulisan kitab suci yang ada dalam Injil, ternyata hal kekhawatiran itu ada di dalam Injil Matius. Di Matius bab 6 ayat 25 sampai 34. Juga ada di dalam kutipan Injil Lukas bab 12 ayat 22 sampai 31. Kita akan melihat pesan Yesus tentang kekhawatiran ini ada di Injil Matius di bagian mana. Kita mempunyai penulis Injil ada 4. Yang pertama adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan di dalam Injil Matius ini, bab 6 ayat 25 dan seterusnya, ada judul tentang hal kekhawatiran. Kita sedikit bisa membaca apa yang tertulis di sana. Bab 6 ayat 25 sampai 30. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, karena ulangi saja. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan?
Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman. Saudara-saudaraku terkasih, kita mau melihat konteks dari sabda Yesus yang baru saja kita baca, kita dengar. Hal kekhawatiran itu ditulis di dalam konteks apa? Itu ditulis oleh Injil Matius. Siapa itu Matius? Matius adalah dulu pemungut cukai yang mempunyai kepandaian dalam menuliskan atau merumuskan, menata secara rapi sabda Tuhan. Karena orang-orang di Yerusalem pada zamannya, jika orang-orang Kristiani, orang Katolik pertama ada di Yerusalem, mereka itu mempunyai latar belakang yang sangat kuat dalam perjanjian lama. Injil Matius itu ditulis di Yerusalem, ditulis di dalam situasi dan suasana ketika orang-orang Kristiani berada di dalam tantangan dan cobaan yang besar, di mana orang-orang Farisi, pemimpin agama Yahudi, orang Saduki, sangat berkuasa. Dan kadang-kadang orang-orang Farisi atau orang Saduki itu seringkali mengejek, menganiaya orang-orang Kristiani yang waktu itu sekitar tahun 85 ketika orang Katolik baru tumbuh, seringkali orang-orang Kristiani diejek, dianiaya. Oleh karena itu, nasihat-nasihat seperti ini seringkali muncul ketika umat Kristiani juga merasa khawatir untuk masa depannya. Karena jumlah umat Kristiani waktu itu belum banyak. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu wafat dan bangkit tahun 30-an. Injil Matius ditulis tahun 85-an kira-kira. Maka usia umat Kristiani waktu itu baru sekitar 45 tahun. Di bawah sebuah bayang-bayang para ahli kitab suci perjanjian lama, yakni para orang-orang Farisi yang seringkali mengejek, yang seringkali menghina dan menindas orang-orang Kristen. Kalau kita melihat kitab suci atau Injil Matius, kita bisa melihat bahwa kadang-kadang orang-orang Kristiani yang masih muda usia agamanya, yang belum mempunyai tempat ibadat, mereka seringkali pinjam atau nebeng orang-orang Yahudi yang beribadat di sinagoga. Tapi orang-orang Kristiani tidak berani duduk di depan. Mereka selalu duduk di paling belakang. Apa yang terjadi ketika orang-orang Yahudi itu melihat ada orang-orang Kristiani yang percaya kepada Yesus, sementara orang-orang Yahudi itu masih berpegang pada kitab suci perjanjian lama, khususnya kitab Taurat, Musa, dan para nabi. Maka orang-orang itu seringkali ngelirik, oh di belakang ada orang-orang Kristiani percaya kepada Yesus. Lalu mereka mendoakan orang-orang Kristiani yang duduk di belakang itu dengan doa umat. Doa umat dalam ibadat Yahudi itu ada 18 doa ini.
Kalau ada orang Kristiani yang duduk di belakang, umatnya ditambah satu, jadi 19. Nah, doanya apa? Doa kebencian. Semoga orang-orang Katolik, orang-orang Kristiani yang duduk di belakang itu nanti bisa bergeledek saja. Itulah yang seringkali terjadi. Maka orang-orang Kristiani awal pada waktu itu juga merasa khawatir, merasa takut untuk berbuat sesuatu, bahkan beribadat pun mereka merasa takut. Nah, situasi semacam itulah yang kemudian memunculkan tulisan Injil Matius. Matius menuliskan tentang hal kekhawatiran. Dan kekhawatiran ini ditulis di dalam khotbah Yesus yang pertama, yaitu khotbah di bukit. Karena kita tahu bahwa di dalam Injil Matius ada 5 khotbah Yesus panjang-panjang. Dari bab 1 sampai bab 28. Kalau kita amati, ada 5 khotbah Yesus. Mengapa kok 5? Angka 5 kadang-kadang muncul di dalam Injil Matius. Karena apa? Karena angka 5 bagi orang Yahudi itu mengingatkan 5 kitab Taurat Musa. Sehingga Matius ingin menggambarkan bahwa Yesus yang sedang berkhotbah di bukit dalam khotbah yang pertama itu bagaikan Musa yang baru. Seperti Musa mendapatkan pewahyuan puncak di Gunung Sinai dan membawa kitab Taurat untuk seluruh bangsa, begitu juga Yesus juga berkhotbah di bukit seperti Musa di Gunung Sinai. Yesus juga menyampaikan khotbahnya di bukit, pesannya yang penting bagi orang-orang Kristiani atau bagi umatnya waktu itu. Oleh karena itu dalam Injil Matius, Yesus disebut sebagai Musa baru. Karena orang-orang Israel, orang-orang Yahudi menganggap bahwa puncak dari pewahyuan Allah itu ada di Gunung Sinai. Maka Matius ingin menyampaikan bahwa Yesus Tuhan kita adalah Musa yang baru yang menyampaikan pesan-pesan Allah dari surga melalui Yesus Kristus pertama-tama disampaikan di bukit. Maka khotbah di bukit ini menjadi khotbah yang terkenal sekali, yang menjadi penting. Karena apa? Karena ini menjadi fondasi pesan Yesus untuk seluruh umatnya. Maka Tuhan Yesus memberikan fondasi penting di dalam Injil Matius, di dalam khotbah yang pertama, yakni khotbah di bukit. Apa isi khotbah di bukit? Sangat jelas sekali. Begitu dalam, begitu indah. Yesus memperbaharui pesan-pesan Musa yang pernah disampaikan dalam hukum Taurat. Kalau kamu dulu mendengar apa yang dikatakan nenek moyang, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau dulu kamu pernah mendengar, cintailah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Sekarang aku berkata kepadamu. Sana ada sebuah kewibawaan ilahi yang disampaikan oleh Yesus dalam khotbah itu. Aku berkata kepadamu. Yesus memperlihatkan sebuah wibawa yang besar dari Allah. Memberikan pesan-pesan dan dasar-dasar kehidupan Kristiani. Begitu banyak yang disampaikan mulai dari bab 5, 6, dan 7. Itulah pesan Yesus di dalam khotbah di bukit. Salah satunya yang tadi disampaikan oleh Yesus adalah hal kekhawatiran. Maka kalau kita lihat konteksnya, hal kekhawatiran ini menjadi pesan pertama dari Yesus ketika Yesus berkhotbah di bukit. Seperti halnya Musa memberikan pesan penting sebagai wujud dari pewahyuan
puncak pewahyuan Allah di Gunung Sinai, maka Yesus menyempurnakan. Aku datang bukan untuk menghapus, tetapi mau menyempurnakan. Maka pesan Yesus ini menjadi pesan sempurna bagi setiap orang. Orang Kristiani dan setiap manusia untuk bisa mencerna dengan cermat apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi tadi dalam hal kekhawatiran, salah satu bagian dari khotbah Yesus di bukit. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu dan apa yang hendak kamu makan. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakan? Lalu dikatakan bahwa burung-burung di udara pun tidak menabur, tapi tidak bisa makan. Tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa. Bukankah kamu jauh lebih daripada burung-burung? Maka kata-kata Yesus, sabda Yesus yang ditulis oleh Matius ini ingin menegaskan dan memberikan fondasi keyakinan kepada umatnya bahwa kekhawatiran yang menjadi anugerah dari Tuhan jangan sampai berlebihan. Kadang-kadang kalau orang merasa khawatir dengan berlebihan, itu adalah merasakan terlalu berlebihan dalam hati, artinya perasaan. Perasaan yang berlebihan akan membuat kita semua tidak bisa berbuat apa. Tapi di samping Tuhan menganugerahkan sebuah perasaan, Tuhan juga menganugerahkan kepada kita sebuah pikiran atau rasional. Maka kalau kita semua menghadapi kekhawatiran yang sangat dominan adalah perasaan, tapi kita semua juga harus ingat bahwa Tuhan juga menganugerahkan rasio, logika, dan cara berpikir yang benar, yang sehat. Oleh karena itu, pada saat kita semua mungkin landa atau digoda oleh suatu perasaan yang berlebihan, khususnya tentang khawatir, tentang takut, marilah kita secara rasional berpikir, apakah yang kita khawatirkan, yang kita takutkan itu masuk akal atau tidak. Kita harus berani masuk di dalam dunia rasio kita, dunia akal budi kita. Karena akal budi juga menjadi anugerah dari Tuhan, agar manusia itu bisa hidup dalam keseimbangan yang sempurna. Tapi kalau kita masuk akal, pikiran kita juga terlalu tidak memperhatikan perasaan, kita juga menjadi orang yang rasionalistis dan tidak realistis. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajak kepada kita semua, di mana kita semua mau membuat keseimbangan di dalam perasaan dan rasio. Tuhan Yesus berpesan, tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus memberikan satu jalan keluar bagi setiap orang, supaya bisa berpikir dengan jernih, supaya bisa merasakan, mengembangkan perasaannya dengan seimbang. Kita mau mencari kerajaan Allah. Punya Allah yang menjadi tumpuan hidup kita, Sang Juru Selamat dalam Yesus, dan menjadi Sang Pencipta, Sang Penebus, Sang Penyelamat adalah orang atau pribadi pertama yang menjadi pertimbangan dalam hidup. Jangan sampai kita menjalani hidup ini jangan. Artinya apa? Kita setiap hari berdoa dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan. Artinya semoga Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Cinta,
sungguh merajai seluruh pikiran, perasaan, kehidupan kita, pembicaraan kita, pendengaran kita, sehingga seluruh diri kita ini kuasai. Dengan demikian, kalau kerajaan Allah tinggal di dalam hati kita, kalau Allah itu merajai kita, maka seluruh pikiran, perasaan, dan pembicaraan kita, apapun yang kita buat, berasal dari Allah. Semuanya pasti dapat tuntunan dan berkat. Sehingga pesan Yesus, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, demikian menjadi jelas bagi kita semua bahwa kekhawatiran kita yang berlebihan tidak ada guna. Kita semua boleh bersyukur kepada Tuhan karena dianugerahi kekhawatiran, kita manage kecemasan kekhawatiran kita di dalam nama Tuhan, sehingga hidup kita yang menjadi anugerah dari Allah bisa kita jalani dengan penuh syukur dan kita arahkan ke jalan yang benar karena kita percaya Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai manusia pasti juga akan menuntun kita ke dalam jalan yang benar. Semoga kita semua yang dianugerahi Tuhan berbagai macam keutamaan boleh kita bawa dalam kehidupan kita dan boleh mempengaruhi kita inspirasi yang kuat yang kepada Tuhan. Saya bahwa di dalam nama Yesus semua semoga Romo, maaf suaranya hilang, Romo. suaranya masih ada nggak? Nah, sekarang baru kedengar tadi sempat hilang. Tuhan memberkati kita. Oh ya, amin. Baik, terima kasih Romo Alfonso sudah memberikan permenungan dari Sabda Tuhan dengan tema yang sangat menarik pada hari ini tentang kekhawatiran. Dan Bapak Ibu semua pasti sudah menyimak dan mendengarkan dengan baik. Dan kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Nggak usah ragu-ragu, mungkin lama diketik ya di chat. Sekarang boleh langsung di-open aja. Jadi voice-nya. Nah, ini ada pertanyaan Romo, mohon izin saya bacakan ya. Mana ini? Oke, baik. Pertanyaan pertama ini dari mana nih ya? Dari Ibu Silva. Ya. Romo, bagaimana menjadi sabar dan tetap tenang menjalani hidup dan kekhawatiran yang kerap datang? Yang kerap datang dalam hari-hari hidup ini, Romo. Nah, itu pertanyaannya, Romo. Gimana supaya tetap sabar, tetap tenang? Ada ibu yang tidak tenang ya. Bu Sabar ya. Silva lagi nggak tenang. Maka memang di dalam buku puji syukur atau buku Mada Bakti itu ada doa mohon kesabaran, mohon Doanya. pasti itu semua juga mengingatkan kenapa kok ada doa kesabaran segala di dalam buku doa kita. Karena ingin menjawab bahwa setiap manusia itu seringkali mempunyai persoalan-persoalan yang seperti itu. Kadang-kadang tidak sabar, kadang-kadang tidak tenang. Tapi kalau orang itu terlalu bersabar dan terlalu tenang, juga akan berbahaya sekali, tidak punya perasaan apa-apa. Tapi ini ketidaksabaran, ketidaktenangan itu merupakan sebuah alarm juga. Bahwa kita semua diajak untuk berpikir lebih jernih, lebih dalam lagi. Kenapa kok aku tidak sabar? Padahal Yesus melalui Santo Paulus mengatakan,
cinta itu sabar, cinta itu murah hati. Maka kalau kita tidak sabar, tidak murah hati, ada apa? Maka itu perlu digali lebih dalam lagi. Apa yang membuat kita tidak sabar? Apakah ketidaksabaran kita ini rasional atau tidak? Kalau nanti kesabaran kita, ketidaksabaran kita itu tidak rasional, maka perlu kita manage, perlu kita perdalam lagi supaya kita bisa berbuat kesabaran. Nah, apa? Kasih itulah sumber dari sebuah kesabaran. Kita mencoba, biasanya kalau ada orang yang berdoa, doa mohon kesabaran, ada yang bertanya, Romo, ketika aku memohon kesabaran dari Tuhan, kok malah seringkali marah? Nah, justru itu ujiannya. Mohon kesabaran. Nah, sekarang kamu mau coba bisa sabar enggak? Dikasih tantangan, dikasih coba. Ternyata ketika cobaannya itu bertubi-tubi, oh saya ternyata lagi diuji, dilatih untuk menjadi sabar. Nah, marilah kita bertekun supaya kita menjadi tenang dan menjadi sabar. Kita tidak usah emosi di dalam menanggapi masalah yang kita pakai rasio, kita pakai di jalan pikiran yang jernih, sehingga bisa dilogikakan apa yang membuat kita semua tidak sabar dan mudah marah. Jangan, sebetulnya tidak perlu kita marah. Banyak hal, banyak hal yang bisa kita selesaikan dengan baik kalau kita punya masalah. Itu bukan dengan kemarahan, tetapi justru dengan kesabaran. Saya pernah ditanya juga oleh sebuah kelompok Bapak Ibu lansia yang baru saja pulang dari ziarah. Yang lagi musim ziarah ya, ziarah tidak terlalu jauh, misalnya dari Jakarta ke Bandung, ke Malang. Tetapi ketika pulang dari ziarah, itu justru malah terjadi satu percekcokan yang luar biasa. Dan ziarah untuk menuju kepada kesucian, tapi ziarah menuju kepada pertengkaran. Lalu lapor pada saya gereja, ngomong ini, dan lain sebagainya, ngomong seperti ini, baiklah seperti ini. Minta dipertemukan, Romo, supaya clear. Saya hanya bisa menjawab begini, tidak usah dipertemukan. Sudah kita tenang dulu, cool dan ya. Ternyata setelah itu terjadi, kita diam-diam saja sambil doa, semua selesai dengan sendirinya. Bayangkan kalau itu minta dipertemukan dan saya mempertemukan mereka, pasti akan terjadi satu pertengkaran yang luar biasa. Maka semua kalau kita mengalami adanya persoalan, adalah kita tenang, kita diam diri, mungkin perlu di kamar berdoa sebentar, semuanya dijernihkan, nanti akan selesai persoalan. Ya, baik. Terima kasih Romo untuk jawabannya. Bagaimana Ibu Silva pasti sudah mendapatkan pencerahan ya, Bu Silva ya. Ternyata dalam segala sesuatu kita memang harus mengatasinya bukan dengan marah-marah ya Romo ya, tapi dengan sabar, tenang, dibawa dalam doa ya Romo ya. Baik, silahkan ada lagi Bapak Ibu teman-teman yang mau bertanya. Kalau mungkin masih berpikir mau nanya apa, saya mau nanya nih Romo. Tadi Romo ada perkataan bahwa kita harus seimbang antara perasaan dengan rasio. Dan tadi waktu Romo menjawab pertanyaan Ibu Silva juga, eh, Romo menyampaikan bahwa harus dipikir dulu ya secara rasio itu penyebab kemarahan atau penyebab ketidaktenangannya itu benar apa enggak. Nah, untuk menyeimbangkan antara perasaan dan rasio itu bagaimana nih Romo tipsnya? Ya, kita bisa melihat dari berbagai macam sudut atau berbagai macam
pandangan dari teman-teman dari orang lain. Hmm. Pasti teman-teman juga mempunyai pendapat. Misalnya salah satunya tadi, saya menghadapi seorang ibu yang pada waktu COVID itu sangat tidak rasional. Begitu kelihatan. Suaminya saja merasa ini bingung. Saya kok ibu masak saja nggak mau. Keluar dari kamar nggak mau. Cuci tangan tiap 5 menit. Itu kan sudah tidak wajar, tidak rasional. Itu hanya satu perasaan yang sangat menguasai dirinya. Sehingga ketakutan itu berlebihan. Maka perlu pandangan atau pandangan pendapat dari orang lain bahwa orang ini kelihatannya perasaannya berlebihan. Dan itu bisa dilihat, dirasakan oleh begitu banyak orang. Dan orang yang merasakan atau orang yang mengalami perasaan yang berlebihan seringkali tidak mudah untuk diberitahu bahwa kamu terlalu perasaan yang berlebihan. Dan itu akan mencelakakan diri. Karena itu kita harus terbuka pada pendapat dan pandangan orang. Bahkan suaminya sendiri waktu itu sudah ngomong, anaknya sendiri sudah ngomong, tapi begitu kukuh luar biasa. Tapi akhirnya ketika COVID itu sudah berakhir, mereka datang lagi. Ya mau sekarang saya sudah sembuh. Apa? Karena diajak untuk berpikir secara jernih, mendengar dan melihat pandangan-pandangan dari orang. Ya, baik Romo, terima kasih Romo. Jadi kita perlu mendengarkan, perlu masukan pandangan dan pendapat orang lain supaya rasio kita jadi beres ya Romo ya. Iya, ini ada pertanyaan lagi nih Romo. Oke, coba saya baca di chat ya. Oh, bukan, bukan. Ini himbauan. Baik, silahkan Bapak Ibu. Jangan malu-malu, ini kesempatan yang baik sekali. Pasti dalam kehidupan kita pernah merasakan dan itu sangat manusiawi, kata Romo, untuk merasakan cemas, takut, khawatir. Nah, silahkan Bapak Ibu teman-teman bertanya. Lebih dalam lagi, selagi ada Romo Alfonsus yang bisa menjawab dan meneguhkan iman kita. Saya mau Silahkan bertanya, langsung. Ya, silahkan Bu. Romo, selamat malam. Saya dari Santa Maria Regina, Romo. Ya. Ingin bertanya bagaimana membedakan antara kekhawatiran dan kehati-hatian. Sehingga kita perlu planning, perlu merencanakan, dan sebagainya. Nah, sejauh mana bedanya atau membedakannya? Terima kasih, Romo. Kekhawatiran yang berlebihan adalah tidak rasional. Tapi kalau kehati-hatian itu penuh dengan sebuah pertimbangan, mana untungnya, mana ruginya, mana kegagalannya, mana keberhasilan. Oleh karena itu, di sana kehati-hatian mempunyai nilai yang lebih positif daripada kekhawatiran yang berlebihan. Oleh karena itu, setiap mau menjalankan sesuatu, punya perencanaan yang baik adalah sesuatu yang indah. Maka kalau Bapak Ibu, saudara-saudara mempunyai perencanaan, mau punya satu usaha atau mau punya satu rencana pergi, memang semuanya harus diperhitungkan dengan cermat. Itu namanya kehadiran. Kalau Ya. kekhawatiran, kecemasan itu tidak pernah diperhitungkan datang dengan sendirinya tanpa rasio. Kalau hati-hati itu ada rasionya di sana masih jalan dengan baik. Maka pesan Yesus di dalam Injil pernah dikatakan, kalau seseorang mau membangun sebuah rumah, itu hitunglah dulu apakah biayanya cukup untuk membangun sebuah rumah. Atau Hmm. untuk seorang raja, pemimpin bangsa, ketika mau berperang melawan musuhnya, cukupkah kita dengan pasukannya? Apakah pasukan yang akan berperang dengan kita lebih kuat atau tidak? Kalau kita lebih lemah,
lebih baik kita mulai memutus putusan untuk berdamai. Itu artinya kita harus banyak perhitungan, hati-hati, itu sangat beda dengan khawatir. Khawatir tanpa perhitungan menjadi malapetaka. Ya. Baik Romo, terima kasih Romo. Kita jadi tahu ya Romo ya bedanya kekhawatiran dengan kehati-hatian. Kehati-hatian itu lebih memiliki nilai positif ya Romo karena ada rasionya. Baik, terima kasih Romo. Silakan Bapak Ibu, masih kita buka satu pertanyaan lagi atau dua pertanyaan lagi boleh? Silakan langsung di open aja voice-nya. Mari. Malam Romo, maaf saya nggak buka kamera. Silakan Bu, Saya, pertanyaannya. ya, saya mau nanya nih Romo, kalau kekhawatiran itu atau kecemasan itu datang pada saat kita sedang ekaristi, bagaimana tips untuk menghilangkannya? Misalnya apa, Bu, dalam Ekaristi? Ya, pada saat saya ekaristi, kadang-kadang timbul kecemasan di dalam hati saya tentang masalah yang sedang saya hadapi. Bagaimana tips untuk menangkal itu, Romo? Kita mulai konsentrasi saja, seperti yang seringkali dikatakan oleh orang-orang yang bijaksana. Apa yang sedang kamu lakukan pada saat itu, sadarilah di mana dan kamu sedang apa. Sehingga kita semua bisa betul-betul berkonsentrasi ketika kita berada di dalam suatu tempat, sedang bekerja, sedang apapun juga sedang ekaristi. Pernah ada seorang yang pasti kita tidak pernah mendengar, ketika ada seorang yang bertanya, saya kalau perayaan ekaristi kok nggak bisa konsentrasi. Ya. Lalu pikirannya kemana-mana. Lalu orang yang bertanya itu diberi satu apa? Diberi satu pekerjaan atau cara. Silahkan membawa segelas air yang penuh. Satu gelas itu penuh. Coba kamu berkeliling di sekitar rumahmu atau di sekitar gereja. Jangan sampai air itu tumpah. Padahal itu penuh sekali. Kalau goyang sedikit, itu bisa tumpah. Akhirnya orang itu sangat hati-hati dan konsentrasi. Padahal itu di sekitarnya itu ada kereta, ada pesawat, ada bis yang keras, ada klakson dan segalanya. Karena begitu besar konsentrasinya menjaga supaya air ini tidak tumpah, sampai apa suara-suara yang ada di sekitarnya tidak kedengaran. Ketika sudah berhasil, dia mengatakan, sudah berhasil, sudah ini tidak ada yang tumpah. Kamu dengan apa tadi di sekitarmu ada apa? Nggak dengar apa-apa. Padahal ada pesawat yang lewat, ada kereta yang lewat. Dengan demikian bahwa setiap orang yang bisa berkonsentrasi dalam segala hal, maka yang lain-lain itu tidak akan masuk dalam pikiran dan hati. Maka perayaan Ekaristi khususnya di dalam gereja kita menjadi satu perayaan puncak yang sangat penting. Dalam setiap bagian Ekaristi itu ada maknanya, ada artinya yang sangat dalam. Maka kalau kita semua dari awal sampai akhir bisa berkonsentrasi, pasti nanti masalah-masalah yang muncul itu akan terjadi sesudah. Karena pikiran kita akan berada di. Ya, baik Romo. Terima Terima kasih kasih Romo. Romo. Ya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Ya. Pastinya kalau kita dalam Ekaristi kita harus fokus penuh kepada hadirat Tuhan ya Romo ya, kepada Yesus yang mencintai kita dan kita cintai ya Romo ya.
bukannya mikirin bakmi ya Romo. Kadang-kadang gitu mau kalau udah mau pulang, udah mau terima berkat, udah langsung buyar mikirin yang lain. Nah, saya Ya, juga pernah saya begitu, Mo. dulu juga nggak pernah begitu, cuman terakhir-terakhir ini aja begitu. Gitu. Iya, Oke, iya. terima Nih kasih. jawaban Romo bagus sekali. Baik, Romo ini ada sharing sih Romo, bukan pertanyaan. Saya bacain aja ya Romo ya dari Krisensia Jeliman. Malam Romo, ketika Tuhan mengizinkan aku untuk gagal, itu tandanya Tuhan menyayangiku. Dan disitulah aku diuji kesabaran dan keikhlasanku. Contohnya, aku dulu gagal menikah 2 kali. Aku khawatir. Jangan-jangan aku tidak punya pasangan. Aku bawa kekhawatiranku itu dalam doa koronka. Puji Tuhan, Tuhan mengirimkan aku seorang pasangan hidup yang baik hati. Apa perbedaan kekhawatiranku dan keikhlasan? Oh, ini pertanyaannya di belakangnya, Romo. Apa perbedaan khawatir dan keikhlasan? Silahkan, Romo. Ya, keikhlasan itu nanti bisa muncul atau bisa menjadi jalan keluar ketika kekhawatiran itu hilang. Khawatir nanti tidak punya pasangan, itu kan wajar, manusiawi, sangat manusiawi. Setiap orang pasti ngalami, saya juga ngalami. Ketika masih sekolah itu saya bisa lulus nggak nanti ujian, jadi Romo. Tuh. Kalau nggak lulus nggak jadi Romo nanti kecewa. Khawatir, itu pasti manusiawi. Tapi ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh dan menghadapi ujian, ternyata kita bisa, karena Tuhan menuntun kita. Ya, karena itu kekhawatiran bisa berubah menjadi ketenangan saat kita semua bisa lulus dari ujian kita. Ya, baik, Romo. Kalau kita bisa lulus dari ujian-ujian kehidupan kita, baru kita boleh merasakan bahwa kita bisa bisa tidak khawatir gitu ya, Mo ya. Saya pernah mempunyai pengalaman begini. Ada umat, ada anak muda-mudi, itu lagi pacaran. Mereka mahasiswa, satu Katolik, yang perempuan, yang laki-laki tidak Katolik. Yang laki-laki itu jurusan kedokteran, yang perempuan jurusan apa lupa saya. Mereka pacaran dan berjanji yang dokter itu, ya nanti saya mau masuk Katolik, baik kita bisa menikah di Jakarta. Semester pertama ditakdir, oh nanti tahun depan ya masih sibuk. Semester kedua ditakdir lagi kapan mau belajar agama Katolik. Sampai selesai jadi dokter ditanya kapan mau jadi Katolik. Akhirnya dia menjawab, saya tidak mau jadi Katolik. Kalau kamu mau sama saya, kamu masuk agama saya. Bayangkan 7 tahun pacaran pada saat puncak mereka sudah selesai kuliah, dapat pekerjaan, mereka mendapatkan jawaban seperti itu. Luar biasa, dia hampir bunuh diri cewek. Apa yang terjadi? Kekhawatiran yang luar biasa itu dibawa dalam kehidupan. Dia pergi ke Senang Sono, dia pergi ke tempat-tempat ziarah, sudah linglung kayak orang gila. Tapi untung dia masih ingat sama Tuhan, dalam tempat-tempat ziarah itu dia mohon ketenangan hati. Karena khawatir itu masa depan. Tanpa surat, macam dan cerita, ini apa yang terjadi pada saat dia berada dalam kebingungan itu, dia bertemu dengan teman sekolahnya waktu SMP. Ternyata waktu SMP itu sebelumnya temannya itu Romo suaranya hilang. ya, naksir dia juga, dan pada saat itu baru ketemu dan cerita, aku sebetulnya kamu waktu SMA aku senang sama kamu.
Dan sekarang ternyata dalam waktu yang tidak terduga mereka dipertemukan. Akhirnya apa yang dikhawatirkan, keluhan yang akan menjadi seperti orang gila dan memberikan jawaban. Ternyata orang yang dulu bersama-sama kuliah bukan jodohnya. Dia ternyata mempunyai jodoh. Dulu bekas teman SMP-nya. Akhirnya menikah. Saya yang menikahkan. Dan sekarang sudah bahagia sekali mempunyai anak dan cucu. Dan ketika anaknya mau menikah, saya diundang untuk menikahkan mereka. Karena itulah cerita sekilas yang Ya. Amin, Romo. Ternyata kekhawatiran yang di-manage dalam nama Tuhan, seperti yang tadi Romo sampaikan, bisa menjadi hadiah anugerah Tuhan ya, Romo ya. Baik, Romo, tanpa terasa ini waktu terus berlalu ya. Mungkin terakhir pertanyaan nih, Bapak Ibu. Setelah itu nanti kita akan foto bersama dan akan mendengarkan pengumuman dari tim. Silahkan satu pertanyaan lagi, terakhir. Ya, baik. Ya, Romo, kalau begitu yang terakhir dari saya aja deh, Romo. Ini saya udah tergelitik pengen nanya ini dari tadi. Saya itu sering banget dapat nasihat dari keluarga, dari teman-teman komunitas yang mengatakan bahwa sebetulnya kekhawatiran itu hampir 100% Romo. Itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, kekhawatiran itu. Nah, itu sebetulnya hal itu memang bukan kadang-kadang, memang sering seperti itu Romo, kekhawatiran kita nggak terjadi seperti yang kita khawatirkan. Nah, itu apakah karena ada pengaruh energi atau apa Romo, atau positif thinkingnya kita, bagaimana Mo? Ya, saya kira kekhawatiran, ketakutan itu manusia, semua orang mengalami, bukan tidak ada, tetapi pasti ada, siapapun. Maka kita mau melihat kekhawatiran itu wajar atau tidak. Tetapi kita juga bersyukur kepada Tuhan bahwa kita mempunyai rasa takut. Bayangkan kalau kita tidak punya rasa takut, saya takut kok ditabrak mobil juga nggak apa-apa, mati beneran. Itulah anugerah dari Tuhan, bahwa rasa takut khawatir itu sudah menjadi sebuah hadiah, anugerah dari Allah yang pasti bersama. Ya, kita bisa menjadi putra-putra Tuhan yang lebih baik, lebih sempurna. Jadi hanya manusia pasti ada kesulitan, pasti ada kekurangan. Itu manusia. Maka prinsipnya iman kita adalah Tuhan Yesus datang untuk apa? Untuk membuat kita bahagia, menyelamatkan kita dari berbagai macam kekhawatiran, ketakutan. Itulah kasih Allah yang berjalan menyelamatkan manusia melalui sebuah pengorbanan yang luar biasa, salib, kurban. Ya, baik Romo, terima kasih. Romo, ini masih ada dari Bapak atau Ibu YEO ya, masih boleh bertanya Bu? Ya, boleh deh ya Romo, kita berbelas kasih ya, kasih waktu. Tapi terakhir ya, langsung ngomong aja Pak atau Ibu. Iya, saya Ibu. Selamat malam. Saya dengan Ayah Ibu malam Bu, Josephine. silakan. Sorry, saya nggak keluarin ini ya, Iya, kameranya, sinyal juga. Ini Romo ya, saya tergelitik aja, tiba-tiba ingin bertanya. Terus terang kami lagi kena kasus fraud bank, ya, hampir 8 miliar, 3 nama. Dan salah satu nasabahnya, ibu saya, keluarga ya, dan salah satu nasabahnya ibu saya umurnya 89 tahun. Intinya sangat hati-hati. Tanda tangan kami dipalsukan, dan bank masih tidak bertanggung jawab. Kasus ini sudah 1 tahun lebih, kami ajak damai, kami tidak akan memviralkan, tapi tetap tidak bertanggung jawab. Saya masuk jalur hukum, pakai lawyer, masuk polisi, dan sampai sekarang lagi kasus. Nah, kami itu saya dulu sempat shock waktu lihat deposito kami
nol semuanya. Dan zero, kami punya Fiat Giro, Preposito juga palsu, dibuat semuanya luar biasa mereka. Tentu saya sempat shock tahun lalu, September tahun lalu. Dan sekarang memang saya bilang sama Tuhan, saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kejadian nasabah begini sangat banyak, tetapi selalu nasabah kalah. Apa yang Tuhan inginkan ya dari saya ya? Karena saya pemegang kuasa dari keluarga saya juga, kebetulan tidak tinggal di Indonesia, dan saya juga nasabah juga. Saya ingin membantu banyak orang, saya bilang Tuhan. Karena banyak sekali mungkin orang tidak tahu jalur hukum seperti apa di Indonesia ini, dan banyak keluar uang. Memang kami banyak keluar uang membayar lawyer, tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau tunjukkanlah kebenaran ini. Karena saya ingin membuktikan Tuhan, bukan saya mau menguji Tuhan. Sampai hari ini saya bertanya sama Tuhan, Tuhan Engkau maunya apa? Kami ingin berdamai sama bank tersebut. Soalnya saya tahu kalau kami masuk pengadilan, capek. Ibu saya umur 89 tahun juga, dan juga saya juga cukup sibuk dan cukup lelah. Saya bilang, Tuhan tolong carikan kedamaian ini, biar kabulkanlah permohonan kami. Soalnya setiap hari ibu saya menanyakan, karena itu salah satu tabungan hari tua dia, yang dia nikmati dari muda, dan saya kadang pikir, akhirnya saya berpikir, Romo, saya tidak akan menjadi orang baik, tapi saya ingin menjadi orang benar. Karena saya lihat kalau orang menjadi orang baik, banyak malah mendapat bagaimana gitu ya dipermainkan orang gitu. Karena di firman itu kata-kata baik itu tidak ada, banyak kan kata-kata benar. Nah itu yang saya sangat belajar. Saya tidak cemas Romo, tetapi saya agak sedikit khawatir juga kondisi ibu saya satu. Kedua, ini yang saya cukup sabar, saya bilang sama Tuhan udah 1 tahun lebih belum selesai. Dan saya bilang sama Tuhan, tolong Tuhan kasih aku kekuatan, dan aku ingin sekali dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, jiwa dan energimu, kasih aku kekuatan dan aku ingin membantu banyak orang. Nah, kira-kira Romo bisa mengkasih pencerahan seperti apa secara rohani? Terima kasih, Romo. Ya, silakan Romo. Kasus seperti ini bukan yang pertama saya dengar. Begitu banyak orang yang mengalami kasus-kasus penipuan, kasus-kasus masalah uang. Dan beberapa minggu yang lalu saya juga mendapatkan kasus yang hampir sama. Ketika ada orang yang sertifikatnya itu dipalsukan atau seperti apa. Lalu juga kemarin ada keluarga muda yang teman dekatnya yang sangat dipercaya, itu menyalahgunakan KTP-nya. Dia pinjam KTP-nya, dan KTP itu disalahgunakan sehingga dipakai untuk meminjam uang atau apa semacam itu, sehingga orang yang punya KTP itu berurusan dengan polisi. Dia diadili di sana. Padahal dia berniat baik ketika mau membantu temannya dengan meminjamkan KTP dan lain sebagainya. Memang kita semua seringkali menghadapi hal-hal yang tidak mudah untuk menyelesaikan dan menjawab. Saya Ada juga ke atas jatuh kepalanya. bisa menjawab. Maka secara rohani kita semua memang hanya mohon berkat Tuhan. Dan di dalam setiap doa kita, moga-moga di dalam dunia ini masih ada orang yang baik dan orang yang mengedepankan kebenaran dan kesucian. Kadang-kadang ada sesuatu mukjizat yang terjadi yang seringkali tidak kita duga juga. Oleh karena itu ya, jalan keluar yang sangat itu memang tidak mudah. Ya, secara rohani kita mohon berkat Tuhan dan berdoa semoga semuanya bisa terselesaikan dengan itulah kira-kira kita mohon ketabahan hati, kita mohon dan bisa melihat bahwa harta dunia ini memang tidak abadi. Dalam kitab Ayub mengatakan,
waktu lahir telanjang tidak bawa apa-apa, dan nanti saya pulang ke sana juga tidak akan membawa apa-apa. Sehingga harta benda ini semuanya kita pandang sebagai sebuah sarana, bukan menjadi sebuah tujuan. Pun yang ada di dalam kita serahkan. Kita mohon semoga nanti ada jalan keluar yang lebih baik menyelesaikan persoalan. Baik, Romo Alfonsus, terima kasih Romo untuk peneguhan iman yang sudah Romo sampaikan buat Ibu yang bertanya ya. Semoga kita juga bawa dalam doa ya Ibu, semoga persoalannya bisa lekas selesai. Ya, Baik, terima kasih. ya sama-sama. Baik, Romo, terima kasih banyak Romo untuk permenungan pada hari ini yang sungguh bermanfaat bagi kami semua untuk meneruskan perjalanan hidup kami, Romo. Baik, saya serahkan kembali kepada tim untuk sesi selanjutnya, foto bersama dan juga pengumuman. Silahkan. Terima kasih. Biasa yang foto Ibu Sylvia ya. Silakan, Bu. Baik, oke. Makasih Bu Rofi. Iya, Baik, sama-sama. Bapak Ibu, boleh buka kameranya dan berikan senyuman terindah Iya. Mung- karena kita berkati oleh kasih Allah. Oke, satu, Siva. dua, Banyak. tiga, empat. Kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Rofi. Terima kasih, Bu Silva. Kami persilakan Pak Gunawan untuk Iya, pengumuman. terima kasih kepada Romo Alfonsus yang telah memberikan pengajaran pada malam hari ini, memberikan kita tip dan jalan keluar dalam kecemasan kita menghadapi hidup di dunia ini. Semoga Kita diberi kesabaran. kita dan menjadi satu solusi kepada kita dalam menghadapi kecemasan dan segala permasalahan yang kita hadapi. Terima kasih Romo sekali lagi. Juga ini sedikit pengumuman bagi yang mau ikut mensupport menyebarluaskan firman Tuhan melalui komunitas Mujizat Geraham Ilahi melalui rekening BCA dengan nomor 504 028 5956 atas nama Regina Yoselin. Diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah selalu memberikan persembahan kasihnya. Kiranya Tuhan memberkati. Juga pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rofi yang telah memandu acara ini dari awal sampai akhir. Juga semua petugas doa koron telah mendaraskan koronkah di awal tadi. Semoga semua intensi doa yang kita masukkan melalui doa koronkah ini sungguh-sungguh dapat didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Juga semua yang hadir pada malam hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kita akan bertemu kembali Rabu depan pada jam yang sama, jam 7.30. Juga kepada tim admin daripada Komki yang telah menyiapkan semua mulai dari slide, dari flyer, dari intensi doa, dan juga rekaman dan semua yang telah dilakukan untuk menyelenggarakan acara malam ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan ketemu kembali
Rabu depan tanggal 26 November dengan tema yang berbeda. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya kembalikan kepada Ibu Rofi. Ya, terima kasih Pak Gun. Baik, Romo, Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa lagi. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Gun. Terima Terima kasih. kasih Pak Bapak Good. Ibu, Terima kasih penutup juga ada Semuanya, Bu Tuhan Rofi, berkati. Pak Gun, semuanya. terima kasih Romo. Terima Dan kasih semuanya. Terima semuanya. kasih Selamat Romo. malam. Buat Terima kasih pencerahannya. semuanya. semua. Iya, doa penutup dulu ya. Mohon maaf, doa penutup dan mohon berkat Romo. Kita Mohon maaf. berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk merenungkan nilai-nilai kehidupan yang kami alami sehari-hari, satu pengalaman yang sangat nyata. Dalam sejarah kehidupan manusia sejak zaman Perjanjian Lama, Engkau telah menunjukkan kasih dan cinta serta perhatianmu bagi umatmu yang banyak menghadapi permasalahan, juga kekhawatiran dalam hidup, kecemasan, rasa takut, dan persoalan-persoalan hidup yang seringkali membuat keyakinan kami seringkali tergoyahkan. Namun pada kesempatan yang indah ini kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk berdiskusi bersama, merenungkan sabdamu, agar kami semakin mantap untuk mengikuti Engkau. Banyak pengalaman juga yang dihadapi oleh umat, oleh saudara-saudara kita, yang juga begitu berat permasalahannya. Tapi dalam iman, dalam penyerahan dan kepasrahan kepada Tuhan, semuanya itu dihadapi dengan sukacita dan banyak yang mengalami jalan keluar yang lebih baik lagi. Tuhan, kami berterima kasih untuk semuanya itu dan untuk hari-hari selanjutnya. Kami mohon berkat-Mu agar kami bisa menjalani kehidupan iman kami dengan kuat, tambah, dan boleh mendapatkan jalan keluar bila kami mendapatkan tantangan dan cobaan. Dan semoga tantangan itu semakin membuat kita matang dan dewasa, sehingga kami lebih bisa menjalani hidup ini dengan mantap tanpa hambatan apapun. Kami persembahkan doa-doa ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dan kita semua bersama keluarga, sanak saudara, teman-teman yang berbuat baik kepada kita, selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Selamat malam Romo, selamat malam semuanya. Malam Bapak Ibu sekalian. Malam semuanya. Malam Romo. Romo Gun, masih ingat sama Bu Bambang, Kelapa Gading. Ya, siap, Gi. Berkah dalam, Romo. Ya, selamat malam semuanya. Iya. Tuhan berkati ya. Selamat Terima kasih beristirahat. Pak Gun, Bapak Ibu semuanya. Oke, Romo, Bapak selamat ya. istirahat. Saya tutup linknya ya. Ya, Selamat mari. istirahat.